Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktunya pantengin IG aku sama Ajeng. Teman-teman pasti udah tahu kan tamu kita malam hari ini. Tapi saya kenalin lagi ya. Nama tamu kita malam hari ini adalah Dwi Ajeng Kartini Aprilianti. Biasa dipanggil Ajeng. Ajeng adalah Purna Praja IPDN angkatan 23 di S1 Manajemen Keuangan. Jadi aku sama Ajeng nih sekelas. Dan Ajeng adalah termasuk dalam 10 besar terbaik angkatan 23 program sarjana. Bekerja di Direktorat Pemadam Kebakaran ya, Jeng ya? Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Dan sekarang sudah semester 2 Semester 2. masuk 3 di Magister Manajemen Pembangunan Daerah IPB University. Nah, Ajeng kan ini seperti yang udah teman-teman tahu bahwa adalah seorang penerima beasiswa Pusbindiklatren Bapenas. Ajeng tolong jelasin dikit dong tentang beasiswa Pusbindiklatren ini apa dan bagaimana. Oh iya. Uh, Oke, sebelumnya terima kasih kepada Vence yang udah ngundang aku acara malam ini ya. Meskipun dengan keadaan yang begini, semoga bisa memberikan manfaat ya. Sebelumnya, selamat Hari Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin ya semuanya. Ya, sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai beasiswa Pusbindiklatren Bapenas yang kemarin aku ikuti tahun 2019. Itu di mana beasiswa itu diperuntukkan untuk para PNS khususnya bidang-bidang perencana di pemerintahan daerah dan pemerintah pusat gitu. Itu diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, tapi ada khususnya lagi namanya Pusbindiklatren, yaitu Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana gitu. Jadi di situ beasiswanya ada program dalam negeri, luar negeri, dan linkage Indonesia dan luar negeri. Di situ juga ada beasiswa afirmasi S2. Kalau aku ikutnya S2 program dalam negeri. Nah, itu dibukanya kemarin bulan Januari dan deadline-nya itu Februari gitu. Ya, mungkin itu dulu sih, Cek. Mana tahu nanti mungkin langsung ke pertanyaan aja ya. Nah, terus Jeng, apa aja nih syarat-syarat buat beasiswa Pusbindiklatren ini? Rangkaian apa aja? Kalau aku kemarin kan 2019 itu ada 6 persyaratan. Itu berkasnya ya, tapi kalau persyaratan-persyaratan umum seperti umur itu maksimal S2 35 atau 37 tahun gitu maksimal. Terus IPK minimal 2,75. Kemudian ada beberapa universitas yang menerima D4, ada juga yang enggak gitu. Nah, kalau untuk berkas persyaratannya itu yang pertama surat pengantar dari eselon 2, kemudian itu ada lagi uh, formulir pendaftaran online, itu langsung kita akses di webnya Pusbindiklatren. Kemudian salinan ijazah dan transkrip nilai. Kemudian itu ada formulir wawancara tertulis. Kemudian kalau yang tahun 2020 itu ada tambahan dokumen PHRD. Itu yang menyatakan bahwa peserta yang mengikuti beasiswa ini sudah termasuk dalam dokumen perencanaan pengembangan sumber daya manusia di daerah ataupun di pemerintah pusat yang bersangkutan. Kemudian SK kepangkatan terakhir Hmm. sama SK kepangkatan 3A, kan minimal itu 3A. Kemudian formulir pengembangan SDM itu yang ditandatangani oleh eselon 2. Mungkin itu aja sih.
Oke, itu persyaratannya ya. Kalau untuk tesnya apa aja sih, Jeng? Kalau tesnya itu ada TPA sama TOEFL aja, cuman dua. TPA itu bentuk soalnya seperti apa, kemudian TOEFL tahu sih bentuk soalnya seperti apa, teman-teman pasti tahu bentuk soal TOEFL seperti apa, lebih ke TPA aja sih, Jeng. Terus bagaimana sih cara bentuk soalnya seperti apa, terus cara jawab seperti apa kalau Ajeng? Iya, kalau TPA kemarin itu kan dikasih waktu 3 jam. Itu ada terbagi jadi 3 bagian. Itu yang pertama eh, tes verbal itu sebanyak 90 soal. Mhm. Dan tes kuantitatif itu yang matematika. Oh ya, tes verbal itu yang kayak misalkan sinonim, antonim, terus hubungan sebab akibat, yang kayak gitu-gitu lah, logika-logika. Nah, itu 90 menit. Kemudian kuantitatif itu yang kayak matematika, eh, terus hitung-hitungan limit lah, apa segala macam lah itu yang kalau menurut aku sih ya skip aja lah itu. Kemudian sama itu penalaran, itu semuanya 90 menit 90 menit. Kemudian kalau untuk aku sendiri gimana tips and triknya ngerjain ya? Wait, Mungkin wait. oh ya, Sebelum masuk ke situ, ini kamu lupa skornya berapa? oh iya, oh iya. Skor TP aja dulu deh, nanti pas masuk TOEFL baru skor TOEFL-nya berapa. Oh iya, kalau untuk skor TPA minimal, kalau itu kan terbagi-bagi, di mana kalau pegawai pemerintah pusat di Pulau Jawa itu minimalnya 565. Kalau pemerintah pusat di luar Jawa minimal 525, pemerintah daerah di Pulau Jawa itu 525, pemerintah daerah di luar Pulau Jawa 500 gitu. Oke, oke. Itu susah nggak sih? Ajeng ini pegawai pusat loh, berarti skornya harus 565. Tinggi banget ya. Itu gampang-gampang susah nggak sih, Jeng? Atau susah-susah gampang? Ya, kalau menurut aku sih susah-susah gampang. Dan jujur aja, aku sebelumnya udah pernah nggak lulus gitu. Aku ikutnya 2 kali. Gelombang 2, aku nggak lulus. Terus dipanggil lagi di gelombang 3. Alhamdulillah, gelombang tiganya sih lulus. Ya, mungkin beruntung juga. Iya, pinter kan? 10 besar. Beruntung. Nyambung yang tadi, Mm-mm. trik dan tips menjawab soal TPA. Eh, kalau aku pribadi sih, aku kan kemarin kalau untuk menjawab tes-tesnya itu sebelumnya aku daftarnya kan dari Februari, sedangkan tesnya kan Maret dan itu memang kaget-kaget. Jadi aku cuma persiapan sebulan. Nah, itu kemarin ada dipinjemin buku sama teman aku yang dia juga alumni Bappenas kan tahun 2017. Nah, dipinjemin buku. Jadi tiap hari sedikit-sedikit gitu, yang penting ada kita baca, latihan, itu aja. Terus kalau menurut aku kan itu terbagi jadi 3 bagian tesnya Mhm. itu. Jawab aja dulu yang mudah-mudah, yang bisa kita apa? Kita yakin bener lah gitu. Tapi ngejawabnya itu kan dia dikasih waktu, kalau misalkan warna hijau itu nggak boleh lagi nanti ketika sudah warna biru nggak boleh lagi balik ke warna hijau. Nah jadi jawab aja dulu yang yakin. Tapi sebelum waktu habis itu kita jawab yang nggak yakin itu jawab aja, jangan ada yang kosong karena dia nggak ada minimal potongan nilai itu nggak ada. Terus yang kayak bagian kuantitatif yang menurut aku ya itu untuk kalangan kita yang udah lama lulus dari bangku sekolah, untuk limit-limit dan segala macam itu jujur aja Udah ya, lupa. ya baru lihat soalnya aja udah ini. Jadi kalau aku skip dulu aja yang mana yang bisa, tapi ditandain lah gitu. Jadi nanti pas udah mau akhir-akhir dijawab. Tapi jangan sampai kita udah kelewat gitu, karena nanti nggak bakal punya waktu lagi di akhir tes itu buat balik ke nomor-nomor sebelumnya. Ditandain dulu berarti ya. Pokoknya ditandain aja, jangan dulu balik. Mm-mm. Tapi ya kalau memang ngerasa nggak bakal sempet balik, ya udah lingkarin aja gitu. Ya semau maunya, ntar kalau misalkan masih ada waktu buat ngoreksi lagi, koreksi kan masih bisa dihapus.
Itu berapa jam sih TPA itu? Kalau TPA itu 3 jam. 3 jam. Setiap Hmm, subtes itu berapa berapa jam? Kalau subtes pertama itu 1 jam, subtes 2 1 jam, subtes 3 1 jam, 1 jam 1 jam. Jam ya. Eh, terus kalau udah selesai tes TPA kita ke tes TOEFL. Itu tes TOEFL-nya itu apakah semua yang di tes TPA langsung tes TOEFL apa yang lulus aja di tes TPA baru masuk di tes TOEFL? Kalau Bappenas sistemnya dia sistem gugur. Jadi dari Hmm, seleksi administrasi dulu kan, kalau dia lolos administrasi baru dia lanjut ke TPA. Kalau TPA lolos baru dia lanjut ke TOEFL lagi. Tapi kalau nggak lolos ya nggak bisa. oke oke oke. Terus kalau untuk TPA sendiri apa sih yang kamu persiapin? Kalau TPA, eh, kalau aku sendiri sih tadi baca buku yang dipinjemin teman aku kan yang khusus tes-tes beasiswa Bappenas gitu. Tiap hari itu kalau pulang kerja kan biasanya malam. Tiap malam sebelum tidur itu adalah selembar 2 lembar baca-baca. Terus besok kalau di kantor itu lagi senggang, lagi free, sambil buka-buka di Google, di internet, apa latihan-latihan soal gitu buat TPA deh kan, persamaan kata, sinonim, antonim, dan logika-logika itu biasanya terulang-ulang itu-itu aja. Ya paling kalau beda ya sedikit-sedikit lah. Hmm, 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 hmm. Dan terus habis tes TPA, TOEFL, dan akhirnya kamu dinyatakan menerima beasiswa Pusbindiklat Red Bappenas. Ya, Mm-mm. oke. Habis itu, kamu kan di IPB ya? Itu kamu Ya, milih sendiri apa gimana? Apa emang kamu suka kuliah di IPB gitu? jadi sebenarnya kan aku ikut 2 kali, yang gelombang kedua sama gelombang ketiga. Gelombang kedua itu eh, berhubung aku punya keluarganya di Jogja, jadi aku pilihnya UGM semua. Dan pilihan terakhir itu UI karena mikir dekat kantor kan. Ya mungkin eh, dengan keterbatasan ilmu pengetahuan saya nggak lolos di gelombang 2 itu, di UGM tuh nggak lolos. Terus eh, saya dapat email yang menyatakan bahwa dibuka lagi buat gelombang ketiga, dan jika berkenan mengikuti gelombang ketiga dipersilakan untuk mengirim persetujuan, dan jika ingin merubah merubah apa program studi yang dipilih, bawa formulir pengembangan SDM yang ditandatangani oleh eselon 2. Di gelombang ketiga itu dijelasin lagi sisa-sisa kuota yang masih ada, yang ibaratnya masih bisa kita pilih lah gitu. Jadi pas gelombang ketiga itu saya rubah. Sebelumnya kan saya juga pernah ambil S2 di sekolah tinggi, salah satu sekolah tinggi di Jakarta. Nah, karena satu dan lain hal, saya mengundurkan diri. Kebetulan sebelumnya juga program studi saya manajemen pembangunan daerah. Nah, pas waktu di gelombang 3 saya lihat masih ada kuota manajemen pembangunan daerah di IPB University. Ya udah, akhirnya saya pilih IPB University, dan kebetulan juga deket sama kantor saya ya. Oke, oke, oke. Terus untuk biaya sendiri, beasiswa Pusbindiklatren itu Pusbindiklatren itu mengcover apa aja sih, Jang? Iya, untuk biaya yang di cover, kalau untuk Pusdiklatren itu yang pastinya tuition fee ya, biaya kuliah. Terus wisuda, terus biaya field trip atau studi lapang tematik gitu. Bisa Eh, nggak ya, kenapa? nominal nominalnya? Oh, nominal. Kalau nominal, SPP kan disesuaikan sama universitas masing-masing. Hmm, Nah, kalau biaya wisuda itu disesuaikan juga sih sama biaya wisuda di kampusnya. Kalau field trip itu dikasih
2 juta per orang. 2 juta per orang per bulan apa per trip? Cuman per trip, satu kali aja dalam kita Oh, lama kuliah, satu kali. Eh, Terus living allowance ya, yang jelas itu uang saku kita. berapaan? Ya, Itu berapaan? oh kalau living allowance itu per bulannya 1.900.000. Ya, alhamdulillah. Tapi itu dibayarnya nggak tiap bulan, jadi dibayarnya kayak rapelan gitu. Kalau saya kemarin, ya, Per 3 bulan atau per berapa bulan? kalau saya kemarin eh, sekali yang pertama itu per 5 bulan. Tapi 5 bulan itu juga kita harus memenuhi beberapa persyaratan yang diminta oleh Pusbindiklatren, melengkapi persyaratannya dulu. Di antaranya surat cost sharing, terus surat perjanjian, surat tugas belajar, surat izin mengikuti program studi, terus nomor rekening, NPWP, KTP, ya gitulah. Habis itu yang gelombang kedua, maksudnya pengiriman yang kedua itu 3 bulan. Itu kemarin apa ya syaratnya saya lupa sih. Yang ketiga juga 3 bulan itu diminta untuk mengisi KRS, KHS, sama IPK semester 1. Hmm. Iya. Terus apa lagi yang diterima? Itu aja. Oh ya, biaya publikasi, terus apa ya? Ya sih udah itu. Nggak banyak. Publik itu beda uang buku. Beda kalau publikasi kan nanti kalau eh, kita udah bikin apa tesis gitu. Uang buku dapat nggak? Uang buku sih nggak ada sih kalau kita pribadi. Pokoknya udah masuk di living allowance itulah pandai-pandai kita aja. Oh, iya, iya, iya. Kenapa sih namanya IPB University? Oh, kan sebelumnya kan Bogor, Institut Bogor ya. jadi Sekarang IPB karena kalau di dunia internasional itu kan kayaknya agak sulit juga ya bilang Institut Pertanian Bogor. Jadi biar gampang ya IPB University. Keren juga kan? yes. Oke, Jang. Sekarang kita lihat pertanyaan dari teman-teman kita nih. Ada Wasana Praja Eva. Dia nanya, Kak, Hmm. apakah ada beda syarat untuk beasiswa dalam negeri dan luar negeri untuk beasiswa Pusbindiklatren? Oh iya. Eh, Sebelumnya tadi kan aku juga udah jelasin kalau aku yang program linkage itu aku ketinggalan info. Jadi aku khususnya yang dalam negeri. Cuman eh, semenurut sepembacaan aku dari surat-surat penawaran beasiswa itu, kalau yang dalam negeri dan luar negeri itu sih syaratnya sama sama aja. Cuman yang bedanya itu di nilai TOEFL-nya paling ya, karena kan yang luar negeri Oh, itu hanya ada beberapa kelas. Ya, nggak nyebutin skor TOEFL-nya minimal berapa? oh iya. Sebelumnya di-cut dulu ya. Kalau skor minimal TOEFL itu eh, semuanya sama 450 kecuali untuk Universitas Indonesia itu kalau atau ITB itu 475 Oh, iya. Terus ya. lanjut. Oh ya, tadi pertanyaannya kan syarat apa beda syaratnya. Nah, kalau misalkan yang linkage itu dia cuman bedanya nanti di EAP program bahasanya gitu. Kan dia lebih lama ya waktunya. Jadi nanti setelah mengikuti EAP itu ada skor yang disepakatin gitu harus minimal berapa. Tapi kalau syarat-syarat lainnya sih sama, yang bedakan TOEFL aja. Roho nanya, kalau linkage tahun kedua di luar negeri dapat dapat negara mana? Tapi kita nggak bahas linkage ya. Kan Kedengaran nggak, Jim? sesuai
Iya, gini Cek, kalau tadi kan nanya yang linkage yang tahun kedua. Nah, kalau yang linkage itu sesuai dengan universitas yang kita pilih kan. Sebelumnya waktu kita mendaftar misalkan dia linkage Australia atau Jepang, nanti disesuaikan dengan itu. Oke, oke, oke. Ini Fitri Aditama nanya, rekomendasi buku TPA yang dipakai apa? Dix, sepertinya senior. Siap Kak, izin Kak. Kalau rekomendasi buku banyak sih, tapi kalau saya pribadi, saya pakai buku bekas dari teman saya, ya dipinjemin gitu. Dia bukunya warna biru, tulisannya Oto Bappenas. Jadi kalau menurut saya nggak perlu buku baru, cukup pinjem-pinjem dari teman-teman yang udah lulus-lulus aja, itu nggak apa-apa sih. Atau enggak dari internet juga boleh, yang penting kita rajin-rajin membaca, rajin-rajin mengulang, dan sering-sering latihan. Oto Bapenas itu ada kan ya di Gramedia? Iya, banyak kok, Banyak ya? banyak. Terjawab ya Kak, izin Kak. Izin. Kemudian ada yang nanya, kenapa Mbak Ajeng lebih memilih beasiswa Bapenas dibandingkan beasiswa lainnya seperti LPDP? Al-Mutakin Rashidi. Oh iya, itu teman sekelas saya. Oke. Ya, eh, ya gini Pak, sebelumnya saya kan eh, pernah kuliah di salah satu sekolah tinggi di Jakarta ya. Nah, waktu saya sehabis mengundurkan diri itu, saya memang terpikir untuk mengikuti LPDP dan Bappenas. Dalam dalam pemikiran saya, yang mana-mana aja boleh saya ikutin semua, yang mana yang deadline-nya terlebih dahulu saya ikutin, saya coba daftar-daftar semua. Nah, saat itu berhubung Bappenas yang lebih dulu datang ke saya, itu kira-kira bulan Januari dan deadline-nya bulan Februari, saya daftar-daftar aja. Kalau nggak salah LPDP pada tahun itu bulan Juni apa Juli ya, saya lupa. Pokoknya belakangan. Nah, kemudian pengumumannya itu bulan Juni. Setelah bulan Juni, otomatis kan ya daripada saya mengambil yang belum pasti dan belum saya ikutin seleksinya, bahkan pemberkasan pun belum, ya saya ambil Bappenas yang memang udah 2 kali saya ikutin. Gitu ya, Ya, Pak Al-Mutakin, terjawab ya. Kemudian beliau nanya lagi, Bapak ya ini? iya Bapak. Teman sekelas di S2? Iya, iya dari Oh, Aceh. Em, oke. Bapaknya nanya lagi nih, mau tanya Mbak Ajeng gimana triks dapet TOEFL maksimal? oh, ya, kalau menurut saya trik dapat nilai TOEFL maksimal ya itu sering-sering baca, sering-sering latihan, dan sering-sering dengerin apa musik-musik bahasa Inggris atau enggak percakapan-percakapan bahasa Inggris. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, karena saya ngerasa udah lama banget nggak belajar bahasa Inggris, khususnya TOEFL. Nah, waktu itu daripada waktu saya luang gitu senggang, saya daftar kursus TOEFL di LBI FIBUI. Nah, itu saya kursus di sana selama 3 bulan, seminggu sekali dari jam 1 sampai jam 5. Jadi seminggu itu saya minimal belajar TOEFL 4 jam. Nah, Hmm. ditambah lagi kalau misalkan ada tugas dari kelas, ya saya apa belajar lagi selama 3 bulan. Intinya sering-sering latihan sih. Begitu ya Pak ya, terjawab Pak. Kemudian ini ada dari Sucia Miranti. Pengalaman di PB dong kakak. Halo, Pengalaman Suci apa nih? Uci, yang Halo juga Sucia Miranti. beasiswa Pusbidiklat dan Bappenas program linkage UI Jepang. Double. Ya, keren banget. Eh, Kalau pengalaman aku di IPB gitu ya, ya seperti yang kita tahu sebelumnya, eh,
kita, Sama khususnya nggak? aku, ya anak-anak sekolah kedinasan. Yang sebelumnya itu di asrama dan belajarnya kan cuman pemerintahan-pemerintahan gitu. Waktu tibanya aku di IPB, yang notabene adalah Institut Pertanian Bogor. Pasti teman-teman nanya, kenapa masuk Institut Pertanian? Emang kamu mau bahas pertanian gitu kan? Sebagian besar orang masih belum tahu sih kalau di sana juga ada program-program studi yang lain yang lebih ke pemerintahan ya. Cuman kalau pengalaman aku di situ ya memang rasanya otak dan pengalaman aku itu kebuka. Aku berasa receh banget gitu di situ ya. Lihat anak-anak di sana tuh pinter-pinter, terus apa tegas, berani gitu, berdebat apa segala macam. Ya ngerasanya ilmu yang aku miliki selama ini tuh masih minim banget, masih ya apa sih gitu. Nggak ada yang bisa dibanggain lah intinya dari apa yang kita miliki selama ini sih. Ya, Hmm, itu sih singkatnya. gitu ya Uci ya. Kemudian ada yang nanya nih, Kak, jika sementara dapat beasiswa boleh nikah nggak? Boleh dong. Asal nggak ditanggung sama beasiswa juga. Gimana, gimana, Jeng? Jawab dong. Iya itu sebenarnya sih udah dijawab sama host ya. Ya Oke, boleh lagi beasiswa itu bukan ikatan dinas. Beda kalau saya dulu waktu S1 saya ikatan dinas. Saya nggak boleh menikah. Saya nggak boleh melakukan pelanggaran disiplin berat. Tapi kalau S2 ini beasiswanya boleh nikah. Mau kapan aja juga boleh. Yang penting ada calonnya. yang penting ada calonnya, catat ya. Motivasi buat teman-teman yang lagi nyari beasiswa apa nih dari kamu sendiri? Hmm, ya sedikit motivasi dari aku buat teman-teman yang nyari beasiswa. Eh, Intinya itu jangan menyerah dan siap untuk jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi harus bisa bangkit lagi. Eh, Intinya itu terus mencoba, jangan ada males gitu ya. Ah, lihat persyaratannya aja udah males, udah banyak. Ini kayaknya nggak yakin bisa bisa memenuhin gitu ya. Tapi dicoba dulu aja perihal sempat atau enggak, kekejar atau enggak. Ya kita jalanin terus saja. Terus jangan pernah merasa langsung puas gitu. Jadi kalau misal ikut beasiswa nih, ah itu TPA kecil mah udah pernah juga kok waktu S1 tes TPA, tes apa gitu. Bisa lah itu menyepelekan, jangan menyepelekan. Jadi harus latihan-latihan dan pikiran kita kayak gini, kalau kita ikut beasiswa kayaknya udah nggak ada kesempatan lain berikutnya gitu. Jadi memang harus benar-benar belajar. Jangan ikut tapi iseng-iseng jawabnya sembarang-sembarang gitu. Jadi kan capek-capekin urus berkas dari awal. Apalagi kalau untuk PNS ya tau lah birokrasinya seperti apa. Buat nyampe tanda tangan ke eselon 2 itu gak gampang dan itu pasti suratnya bolak-balik ke kita perbaikan gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Itu motivasi dari Ajeng. Ini ada yang nanya, kenapa nggak ke kampus dengan host? Ya tadi sih udah saya jelasin ya. Jelasin. Kalau Cuma Alan masuknya ini, masuknya telat. oh iya eh ya mungkin karena kemampuan saya sedikit di bawah daripada hostnya. Saya kemarin juga udah Udah, terus, terus. saya kemarin juga udah daftar UGM kan dikasih kesempatan buat milih 5 program studi. 4 saya pilih UGM dan 1 saya pilih UI. Mungkin karena saya juga agak kurang tahu diri ya sama kemampuan saya. Tapi ya saya sih nggak menyerah. Gelombang 2 saya nggak lulus. Ya udah, saya nggak lulus. Saya berpikir mau coba LPDP kan masih bisa LPDP tuh bulan-bulan berikutnya. Ternyata saya dapat panggilan lagi gelombang ketiga.
tapi saya disuruh rubah program studi yang masih tersisa. Itu masih banyak juga sih, UGM juga ada, UI juga ada. Nah, saya juga kemarin pilihan pertama gelombang 3 itu juga milihnya UGM. Berhubung saya kerja di Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, saya ambil itu tentang manajemen geoinformasi dan manajemen bencana yang sesuai sama tupoksi kerjaan saya di kantor. Tapi itu kuotanya hanya 1 orang. Pilihan kedua saya ambillah manajemen pembangunan daerah di FIB University. Nah, mungkin jalan takdir saya sudah menuju ke sana, loloslah saya di pilihan kedua manajemen pembangunan daerah FIB University. Yang sebenarnya saya juga sendiri sih nggak nyangka kalau saya bisa lulus tahun itu juga. Iya, Alhamdulillah. Iya. iya. Disyukuri lah ya. Iya. Di listnya Bappenas itu kan bukan kampus ece-ece, semuanya kampus yang bagus. Nggak mungkin juga Bappenas ngasih list kampus yang jelek-jelek kan. Iya dong. Ajeng kan dulu waktu S1 kan manajemen keuangan, terus Iya. S2 manajemen pembangunan daerah. Ada kesulitan tersendiri nggak kalau buat nyesuaiin itu? Ya, jadi kalau kesulitan belajar, sebelumnya kan manajemen keuangan di IPDN. Nah, jujur aja sih, aku kaget waktu masuk ke kelas ya. Pas pertama kan masih matrikulasi. Pertama aku kira manajemen pembangunan daerah itu terkait dengan pelayanan publik, administrasi publik, dan lain sebagainya gitu, yang nggak ada hitung-hitungan lah. Ternyata waktu masuk kelas, aku kaget di situ isinya ekonomi semua, dan di situ ada statistik, analisis statistik yang menurut aku itu bener-bener bikin aku kenyang lah. Nah, di situ ngerasa penyesuaian dirinya tuh perlu lebih ekstra tenaga gitu, yang tadinya di IPDN kan eh, masih seputar pemerintahan, ya mentok-mentok akuntansi lah pelajaran paling sulit waktu itu di kelas. Nah, waktu S2 itu semuanya tuh ekonomi, kurva-kurva apa segala macam, analis statistik. Tapi ya kalau dijalanin sama-sama sih, ya insya Allah bisa. Oke, oke, oke. Ini ada yang nanya, Adelia Aritonang. Tantangan yang dihadapi selama tes dan saat sudah mulai kuliah apa sih, Kak? Eh, Tantangan yang dihadapi selama tes dan saat sudah mulai kuliah. Eh, jadi waktu itu tesnya itu bulan, khususnya yang tes gelombang ketiga ya, itu bulan puasa, dan aku kan ngekos di Jakarta, harus ke Depok itu naik KRL yang berjubel dan segala macam, terus kondisinya bulan puasa, dan di situ cuman berharap ya udah, ini ikut sekali lagi, kalau nggak lulus ya udah, tapi dengan penuh harapan sih bahwa kita yakin bisa gitu. Nah, tantangannya selama tes itu ya waktu sih, karena kalau menurut aku eh, apa, soal-soal tesnya itu nggak masuk akal sama waktu yang diberikan. Kita nggak bakal bisa ngejawab semua pertanyaan itu. Jadi kalau menurut aku ya pandai-pandai kita lah pilih-pilih, dan faktor keberuntungan juga mungkin ya. Terus kalau selama kuliah ya itu tadi penyesuaian, yang tadinya eh, murni ilmu pemerintahan gitu, mentok-mentok paling sulit hmm, apa, akuntansi, tibanya masuk S2 itu ketemu analis statistika, ekonomi, terus apa namanya, ekonometrika, terus nanti penelitiannya udah bukan lagi yang metode-metode sederhana, ya begitulah. Kalau misalkan teman-teman mau coba, nanti boleh kita rasain sama-sama. Oke, oke, gitu ya Adel ya. Terjawab sama si Ajeng. Kemudian Yeni Yuliani, Kalimantan Timur, nanya, eh kenapa nggak kuliah di luar negeri, Jeng? Iya,
Kenapa nggak kuliah di luar negeri? Ini pertanyaan yang sering banget juga ditanyain ke aku ya. Kalau ditanya pengen nggak sih keluar negeri gitu ya, kuliah keluar negeri? Ya jawabannya pasti pengen banget lah. Siapa gitu yang pengen? Tapi faktor pertama dan paling utama yang mungkin aku nggak bisa keluar negeri itu adalah restu orang tua. Orang tua aku nggak ngasih kalau aku kuliah luar negeri gitu ya. Hmm, ya, terus kalau misalkan yang kedua juga kebetulan kemarin aku emang ketinggalan info untuk pendaftaran beasiswa program linkage Indonesia dan luar negeri. Jadi tahunya cuma info yang dalam negeri dan alhamdulillah yang dalam negeri lulus di tahun yang sama saat aku mendaftar. Kayak gitu ya, Yan ya. Kemudian ada nih, Jeng. Nah, dari Wasana Praja, Yondani. Izin Kak, apakah ada beda dalam hal persyaratan untuk pegawai pusat dan daerah? Sebenarnya udah dijelasin sih, tapi spesial untuk Yon, coba jelasin lagi, Jeng. Oh iya, siapa tadi yang nanya Wasana Praja ya? Hmm, Kalau perbedaan persyaratan itu nggak ada bedanya sih. Kalau persyaratan umum semuanya sama. Tadi udah aku jelasin kalau IPK minimal 2,75, terus usia maksimum 35 tahun ya kalau nggak salah, apa 37. Terus minimal CPNS 2 tahun, minimal 3A itu 2 tahun, terus PNS 100% udah setahun, terus hmm, apa lagi? Oh ya, syarat nilai-nilai. Ya, TPA TOEFL-nya itu aja yang membedakan. Kalau pegawai pemerintah pusat di Pulau Jawa itu minimalnya 565. Kalau Pemda pusat kalau pemerintah pusat di luar Pulau Jawa 525, pemerintah daerah Pulau Jawa 525, dan pemerintah daerah luar Pulau Jawa itu 500. Dan TOEFL-nya sama sih, minimal 450 kecuali UI 500 dan ITB 475. oke. Gitu ya, Yon ya. Nanti kamu lulus penempatan pusat, kamu mau daftar beasiswa Bappenas, berarti skor TPA kamu kalau mau dapat beasiswa Bappenas harus 565. Dan TOEFL-nya kalau misalnya kamu pengen di UI 500, di ITB 475, di luar dua kampus ini 450. Jadi mulai sekarang kamu harus rajin belajar, Yon. Oke, Jeng, Iya. yang terakhir, terakhir ya, ini ya, udah dijawab tadi. Ada yang udah terjawab sih. Dari Nadziram, kamu kenal nggak? Iya, sokan aku. Oh iya, kenapa Iya. sih Kak lebih memilih konsentrasi yang lebih spesifik, padahal kan lebih gampang pilih yang linear? Ya, yang pertama tadi aku jelasin kalau misalkan aku dikasih kesempatan buat milih 5 program studi. Nah, awalnya aku mau linear sama kerjaan aku ya, manajemen bencana. Kalau misalkan sama S1 ya pemerintahan, mungkin ke lebih administrasi publik. Tapi karena eh, pilihannya kemarin di UGM aku nggak lulus dan aku ngambilnya di IPB. Nah, kalau di IPB itu adanya yang menurut aku linear sama S1 aku ya manajemen pembangunan daerah dan sama juga sama kuliah aku dulu waktu sebelum di IPB. Tapi ternyata pas sudah masuk gitu, nah di situ aku baru tahu kalau ternyata eh, program studi yang aku ambil itu lebih spesifik ke ekonomi, nggak nggak umum ke yang administrasi publik, pelayanan publik dan lain sebagainya. Oke, gitu ya. Nah, takonnya Ajeng terjawab ya. Nah, teman-teman,
Kan udah nggak ada yang nanya nih. Berarti wawancara malam hari ini saya sudahi ya. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ikut di live hari ini. Semoga apa yang dibagikan oleh Ajeng boleh bermanfaat buat teman-teman semua. Ucapan terima kasih juga kepada Ajeng udah nyempetin waktunya, berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya di live malam hari ini. Semoga apa yang dibagikan oleh Ajeng memberi keberkahan buat Ajeng juga ya. Amin. Dan next, nanti 2 minggu depan atau minggu depan kita masih akan berbicara tentang beasiswa Pusbin di Klatren, tapi dengan narasumber atau tamu yang berbeda. Ke depannya kita akan membahas tentang beasiswa Pusbin di Klatren Linkage Program atau program double degree ya. Oke, sekali lagi saya ngucapin terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih Ajeng. Stay safe, stay at home, dan selamat malam. Selamat malam, Venture. Terima kasih.